Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Supriyanto, asal sekolah SMK Negeri 1 Mojokerto. Saya mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2020 di LP3 UNES Semarang. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring imajiner guna memenuhi syarat tugas uji kinerja di LP3 Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Pulukerto adalah kecamatan yang berjarak 50 km dari ibu kota Kabupaten Wonogiri ke arah timur. Memiliki suasana alam yang indah dan sejuk karena berada di kaki Gunung Lawu. Disinilah didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pulukerto. SMK Negeri 1 Pulukerto Kabupaten Wonogiri merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 8 Oktober tahun 2005. SMK Negeri 1 Pulukerto berdiri di atas tanah seluas 13.302 meter persegi dengan total tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 82 orang yang siap membina sebanyak 1.020 peserta didik. Selamat datang di SMK Negeri 1 Pulukerto. SMK Negeri 1 Pulukerto mempunyai visi yaitu menjadikan lembaga pendidikan yang unggul, menghasilkan lulusan yang bertakwa dan berakhlak mulia, berkemampuan iptek, berjiwa wirausaha, serta memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Misi dari SMK Negeri 1 Pulukerto adalah 1. Mengembangkan kultur sekolah yang memberdayakan peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, dan kompetitif. 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 3. Membekali peserta didik kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 4. Membekali peserta didik dengan wawasan kewirausahaan dan kemandirian. 5. Menyalurkan lulusan sebagai tenaga pelaksana yang menguasai iptek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu, SMK Negeri 1 Pulukerto juga membuka bursa kerja khusus yang dapat menyediakan dan menyalurkan tamatan dengan cepat, tepat, dan akurat pada dunia usaha dan dunia industri. Saat ini, SMK Negeri 1 Pulukerto memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, dan akuntansi. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR bertujuan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja mekanik otomotif serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik kendaraan ringan. Pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR bertujuan menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja mekanik otomotif serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik kendaraan ringan, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian teknik otomotif, khususnya teknik kendaraan ringan, menyiapkan peserta didik untuk mengisi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri, dan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif,
dan kreatif khususnya yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Prasetyawan. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Bulukerto. Saya mengambil jurusan teknik kendaraan ringan dan motivasi saya untuk menjadi mekanikal yang handal dan profesional. Dan sekolahan di sini fasilitasnya sangat terfasilitasi. SMK bisa, SMK bisa. Pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak atau RPL bertujuan menyiapkan programmer muda yang kompeten dan profesional meliputi merakit, menginstalasi, merawat, dan memperbaiki personal komputer, menerapkan teknik elektronika berbasis analog dan digital dasar, merancang berbagai aplikasi Android, merancang dan membuat basis data, menginstalasi jaringan lokal, dan mengoperasikan jaringan wired atau wireless, membuat, mengelola, dan memelihara aplikasi web development, merancang berbagai perangkat lunak, berbagai platform, dengan berbagai teknik pemodelan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Syaidah Muda Abduri, siswa SMK Negeri 1 Bulukerto, jurusan RPL. Saya mengambil jurusan ini karena keren dan mengikuti perkembangan zaman. SMK bisa, SMK hebat. Pada kompetensi keahlian akuntansi, peserta didik dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang mampu memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional sebagai teknisi akuntansi pelaksana, mampu mengelola dokumen secara manual maupun berbasis komputer, mampu membuat laporan keuangan secara manual maupun berbasis komputer, mampu menggunakan software komputer akuntansi secara akurat, mampu membuat analisis perhitungan pajak dengan benar. Dengan sarana prasarana praktik yang memadai, serta bimbingan tenaga pendidik yang profesional, peserta didik SMK Negeri 1 Bulukerto yakin mampu menjawab tantangan dunia kerja dan industri. Perkenalkan, saya Nur Aifasari, saya bersekolah di SMK Negeri 1 Bulukerto. Saya mengambil jurusan akuntansi karena saya ingin menjadi akuntan yang berdedikasi tinggi dan profesional. Dengan sarana prasarana praktik yang memadai, serta bimbingan tenaga pendidik yang profesional, peserta didik SMK Negeri 1 Bulukerto yakin mampu menjawab tantangan dunia kerja dan industri. Untuk menciptakan kegiatan belajar yang nyaman, SMK Negeri 1 Bulukerto menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium fisika, perpustakaan, laboratorium kimia, lapangan olahraga, hotspot area atau internet, konseling siswa, unit produksi akuntansi atau kantin ceria, dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan rohes sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia. Juga mendukung kreativitas peserta didik di bidang non-akademis. SMK Negeri 1 Bulukerto mendukung peserta didiknya untuk berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar peserta didik memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan peserta didik lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap peserta didik, SMK Negeri 1 Bulukerto menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dan berikut ini adalah kegiatan ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Bulukerto
antara lain pramuka, PMR, seni tari, voli, rohis. Sesuai dengan visi dan misinya, SMK Negeri 1 Bulukerto memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina anak didiknya demi terciptanya lulusan yang berkualitas. Selain itu, para tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Bulukerto memiliki kualifikasi akademik strata 1 dan strata 2, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ibnu Pamukas, alumni dari SMK Negeri 1 Bulukerto, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Dengan bekerja di PT Pama Persada Nusantara, alhamdulillah saya memiliki modal yang cukup, yang akhirnya bisa membantu ekonomi orang tua saya. Saya Firda Sabrina Damarani, alumni 2016 jurusan RPL. Sekarang saya bekerja di Malaysia di PT Osram Opto Semiconductor Malaysia. Alhamdulillah setelah saya bekerja selama 2 tahun, saya sudah bisa membantu orang tua dan memiliki modal usaha. Terima kasih SMKN 1 Bulukerto. SMK bisa, SMK hebat. Kami berharap SMK Negeri 1 Bulukerto bisa semakin maju dan berkembang sesuai dengan cita-cita para pendahulu dengan slogan Sang Soyo Kumbul Luhur Renga Bekti, atau semakin tinggi dan terpandang dalam setiap pengabdian. SMK bisa, SMK hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang telah saya sampaikan pada WA WhatsApp kemarin, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Google Meet, dikarenakan dalam hari ini adalah masih nuansa pandemi yang pada data terkini di Kabupaten Wonogiri yaitu menunjukkan bahwa kita memasuki zona hitam, yaitu zona hitam di mana tingkat penderita penyakit COVID Corona di Wonogiri itu semakin banyak. Kita patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan. Sebelum kita mulai, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran komit, itu untuk jangan lupa untuk melakukan absensi yang sudah saya sampaikan. Tugas kemarin sudah saya sampaikan, yaitu jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran melalui Google formulir, dan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa modul sudah saya sampaikan, jangan lupa dibaca untuk memperkuat dan memperdalam materi kali ini. Sebelum saya awali untuk kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan dari hari ini sampai akhir nanti berjalan sesuai yang kita inginkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, selanjutnya saya absen dulu untuk kelas 11 TKR 1 untuk memastikan kalian kehadiran kalian, Mas Adam, Mas
Kristiawan. Mas Kristiawan kemarin enggak masuk kemana? Sakit. Oh iya. Mas Ahmadi. Ya. Mas Aldi Prastio. Mas Amin Thomas. Mas Andreas Suryadina. Terus sebelum saya mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk membangkitkan nilai nasionalisme kita. Harapan kita adalah membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian baik, dan mempunyai jiwa nasionalisme. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan Indonesia Raya. Ardi, Dimas Yadi Pratama untuk memimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, Terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita selalu menunjukkan nasionalisme kita terhadap tanah air kita. Selanjutnya untuk pertemuan pada hari ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya sampaikan kemarin melalui Google Classroom, yaitu kaitannya dengan diagnosa sistem starter. Ini untuk modul sudah saya sampaikan kemarin melalui Google Classroom, kaitannya dengan materi pada hari ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mendiagnosa sistem starter dan perbaikannya. Sistem starter itu sebenarnya sudah kita pelajari pada kelas 2 kemarin, yaitu kaitannya dengan pembongkaran, menganalisa perbaikan untuk sistem starter. Untuk kali ini kita akan mendiagnosa, yaitu materi pokok untuk pertemuan pada hari ini adalah mendiagnosa kerusakan dan perbaikan sistem starter, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi inti pada materi ini. Yang pertama adalah mendiagnosa kerusakan sistem starter, yang kedua memperbaiki sistem starter. Selanjutnya indikator pencapaian pada pembelajaran pada hari ini pada pertemuan ini adalah menentukan cara pemeriksaan kerusakan starter, mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter, memperbaiki kerusakan sistem starter, mengevaluasi hasil perbaikan sistem starter. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Dapat mendeteksi letak kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.
Melalui praktek, siswa dapat memperbaiki kerusakan sistem starter sesuai buku servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, teliti, dan rumit. Yang terakhir, melalui praktek siswa dapat mengevaluasi hasil perbaikan sistem starter sesuai servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, teliti, dan disiplin. Selanjutnya, sistem starter yang pertama, sistem starter adalah yaitu fungsinya untuk menghidupkan kendaraan bermotor. Jadi starter, kita mengulas balik tentang masalah starter. Starter itu ada starter konvensional dan starter elektrik. Pada sebelum adanya starter itu balik adanya yaitu starter manual konvensional, yaitu salah satu contohnya kemarin di penggerak misalkan diesel itu digerakkan dengan engkol atau dengan tuas secara manual. Contohnya untuk motor bensin yang digunakan untuk traktor, genset itu banyak yang masih menggunakan starter tarik, starter manual. Terus perkembangan zaman membuat fungsi starter atau sistem starter ini sangat erat hubungannya dengan mobil atau motor. Jadi mobil itu sekarang kan sistem starter, yaitu untuk menghidupkan kendaraan. Harapannya sistem starter ini harus bekerja dengan bisa bekerja dengan baik, kendaraan yang tidak bisa hidup dengan sistem starter. Menghasilkan tenaga gerak memutar poros engkol, kecepatan putar poros engkol antara 60 sampai 90 rpm. Torsi yang dibutuhkan untuk memutar poros engkol motor bensin 4 sampai 6 silinder dengan kapasitas silinder 1000 sampai 2000 cc mencapai 6 kg. Torsi yang dihasilkan kurang, maka putaran motor menjadi rendah dan tidak dapat berputar sama sekali, sehingga proses pemasukan maupun kompresi tidak memenuhi syarat untuk proses pembakaran. Dengan demikian, momen yang dihasilkan motor starter kurang, maka motor starter hidup. Harapannya starter menghasilkan tenaga yang baik untuk memutar poros. Di sini ada pertanyaan, mungkin mengilas balik ada persepsi tentang motor starter yang sudah kalian pelajari di kelas 2 kemarin. Selanjutnya ini akan saya tampilkan untuk materi video diagnosa kerusakan starter. Kelihatan ya, Mas? Nah, itu tadi ada 3 kasus. Yang pertama, kasus yang ditampilkan pada video ini yaitu terkait dengan atau tidak adanya tidak terjadi sambungan yang baik di ground sehingga aliran listrik tidak maksimal. Yang kedua, kasus yang ditampilkan di video ini adalah kaitannya dengan magnet switch atau di solenoid yang tidak bekerja dengan baik sehingga tidak mampu untuk memutar atau menghasilkan putaran yang ketiga
Kasus ketiga adalah di relay. Jadi pada diagnosa sistem starter itu sebenarnya untuk kasusnya berapa macam. Nah, seperti yang pernah saya alami atau terjadi di sekitar kita, kasusnya itu biasanya motor starter dihidupkan bisa starter. Ternyata apa? Kasus di sini adalah pada pengapian, misalnya kadang mati atau terjadi pemutusan kabel busi sehingga starter dapat bekerja dengan baik, tapi komponen yang lain tidak bekerja dengan baik sama. Terus kasus yang kedua yang terjadi adalah kehabisan bahan bakar. Itu bahan bakarnya habis, disita terus menerus, mobilnya akhirnya tidak dapat hidup. Nah, itu salah satu kenapa seluruh komponen mobil itu harus dapat bekerja. Periksa motor starter, periksa pengapian, periksa bahan bakar, sehingga harapannya memastikan kendaraan itu dapat berjalan dengan baik sebelum kita melaksanakan perjalanan baik dekat maupun jauh. Salah satu pengecekan untuk memberi kenyamanan pada si pengendara, pada kita semuanya. Selanjutnya akan saya tampilkan untuk kasus yang kedua. Nah, itu salah dua dari video tayangan tentang diagnosa kerusakan sistem starter. Terus selanjutnya tentang diagnosa kerusakan sistem starter melalui tayangan video di atas, apa saja yang menyebabkan gangguan pada sistem starter. Nanti sudah saya bagi menjadi 7 kelompok. Nanti silakan tiap kelompok untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di starter. Terus selanjutnya untuk modul yang sudah saya share kemarin di Google Classroom, silakan nanti dibaca kembali modulnya untuk memperdalam, untuk ringkas materi tentang diagnosa. Terus selanjutnya dibuka kembali untuk modul diagnosa. Ya, untuk selanjutnya saya kasih waktu kita 5 menit untuk diskusi dengan masing-masing kelompok. Ya, sebenarnya modulnya sudah saya bagikan kemarin, baca kembali dan cari permasalahan tentang kerusakan pada sistem starter. Selanjutnya nanti kita presentasi bersama hasil diskusi. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, silakan. Terima kasih untuk partisipasinya dalam diskusi ini. Kalian sudah melaksanakan diskusi yang luar biasa. Terima kasih Mas Adam, Mas Asen yang sudah mengkoordinasi kelompoknya. Kalian luar biasa, sudah mengkoordinasi kelompoknya dan sudah menghasilkan
diskusi bersama dari permasalahan tentang diagnosa sistem starter. Dari kelompok 1 yang sudah menjadi catatan saya, yaitu permasalahannya di sini adalah pemeriksaan klik-klik pada solenoid dari bus itu yang sudah mulai aus atau kecap. Yang terakhir, periksa kondisi alergenion sudah aus atau belum. Kalau sudah segera diganti. Periksa kondisi kopling, jika rusak di unit kopling ini segera diganti. Ya, itu dari hasil diskusi beberapa kelompok. Terima kasih atas partisipasinya, kalian luar biasa sudah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di sistem. Harapannya dengan kalian berdiskusi, memecahkan masalah tentang kaitan dengan kesehatan, harapannya kendaraan ini harapannya dapat bekerja dengan baik, dapat hidup dengan baik, hidup dengan baik, bekerja dengan baik, nah itu dapat berfungsi. Permasalahan diagnosa sistem starter ini, misalnya starter itu fungsinya menghidupkan mobil dalam keadaan mati. Apabila ada permasalahan itu dimungkinkan mobil tidak akan bisa hidup kecuali didorong atau dengan cara manual. Jadi vital sekali dalam sistem starter ini apabila tidak dapat berfungsi dengan selanjutnya untuk kelompok yang sudah mengoperasikan, nanti harapannya kalian dapat menganalisa atau mendiagnosa sistem-sistem yang selanjutnya. Untuk tugas silakan nanti dikerjakan LKPD. Dari tayangan video dan baca modul di atas akan saya berikan itu sebagai unduh LKPD melalui link. Nanti linknya sudah saya bagikan melalui Google Classroom kemarin. Linknya Google Classroom sudah saya bagikan. Nanti linknya saya bagikan untuk tugasnya. Belum pembelajaran saya akhiri, marilah kita berdoa dulu mendekatkan ini. Doa mulai. Selesai. Selamat siang, assalamualaikum.